Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan lembur setiap hari, tapi hidupnya tetap saja pas-pasan, bahkan sering kekurangan? Sementara ada orang lain, kerjanya terlihat lebih ringan, waktunya lebih santai, tapi hidupnya jauh lebih sejahtera. Apakah hidup ini tidak adil? Atau ada sesuatu yang salah dengan cara kita memahami arti kerja keras? Hari ini, mari kita bongkar rahasia besar. Kenapa banyak orang tetap miskin meski sudah bekerja keras seumur hidup? Di sebuah desa kecil ada seorang lelaki bernama Pak Surya. Sejak muda, ia dikenal rajin dan tak pernah mengeluh soal kerja. Pagi hari ia sudah berangkat sebelum matahari terbit, bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah sore tiba, tubuhnya penuh debu semen. Tapi ia belum berhenti. Malam hari ia masih mengayuh becak keliling kota demi menambah penghasilan. Orang-orang di sekitarnya sering berkata, Pak Surya itu pekerja keras sekali. Kalau semua orang seperti dia, pasti sudah sukses. Namun kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Puluhan tahun berlalu, kehidupan Pak Surya tidak banyak berubah. Rumahnya tetap sederhana, cicilan utang menumpuk, bahkan untuk menyekolahkan anak-anaknya, ia sering harus berutang. Di sisi lain, ada seorang temannya, Pak Herman. Ia tidak pernah terlihat sesibuk Pak Surya. Pekerjaannya lebih ringan, bahkan waktunya lebih banyak di rumah. Tapi anehnya, kehidupan Pak Herman justru lebih mapan. Anak-anaknya bisa kuliah, keluarganya tercukupi, bahkan perlahan ia mulai membuka usaha kecil-kecilan yang berkembang. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, kenapa orang yang bekerja keras seumur hidup bisa tetap miskin, sementara yang terlihat lebih santai justru bisa lebih sejahtera? Jawabannya ada pada satu hal, kerja keras saja tidak cukup. Kita sering termakan kalimat motivasi, asal kerja keras, hidup pasti sukses. Padahal, kerja keras yang tidak diarahkan dengan benar hanya membuat tubuh lelah tanpa hasil nyata. Inilah miskonsepsi terbesar yang menjerat banyak orang. Mereka sibuk mengejar keringat, tapi lupa mengejar arah. Banyak orang miskin bukan karena mereka malas. Justru sebaliknya, mereka bekerja tanpa henti, dari pagi hingga larut malam. Namun ada satu jebakan yang sering tidak disadari, ilusi sibuk. Kerja keras sering diartikan sebagai semakin lama jam kerja, semakin berat pekerjaan, semakin banyak keringat yang keluar. Tapi apakah semua itu benar-benar menjamin hasil? Tidak selalu. Bayangkan seorang pria yang menggali tanah dengan sekop kecil. Ia bekerja seharian penuh, keringat bercucuran, tangannya melepuh. Sementara di sisi lain, ada orang lain yang bekerja dengan alat berat ekskavator. Hanya dalam beberapa jam, lubang yang lebih besar bisa selesai. Siapa yang lebih sibuk? Jelas yang pertama. Tapi siapa yang lebih efektif? Tentu yang kedua. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak orang bangga karena tidak pernah berhenti bekerja, tapi tidak sadar kalau pekerjaannya sebenarnya tidak membawa mereka lebih dekat pada perubahan hidup. Mereka merasa sudah maksimal hanya karena lelah, padahal kelelahan tidak sama dengan kemajuan. Ilusi sibuk membuat seseorang merasa hebat hanya karena waktunya habis untuk bekerja. Tapi pada akhirnya, ia tetap berada di titik yang sama. Bekerja keras tanpa strategi, ibarat berlari di treadmill, penuh tenaga, tapi tidak pernah benar-benar berpindah tempat. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya ingin terlihat sibuk atau benar-benar ingin maju? Ada sebuah pepatah lama yang sering terdengar. Orang kaya bekerja dengan otak, orang miskin bekerja dengan otak. Kalimat ini mungkin terdengar tajam, tapi kenyataannya sering terbukti di lapangan. Ambil contoh Pak Surya tadi. Ia begitu rajin, tapi hampir tidak pernah meluangkan waktu untuk belajar hal baru. Setiap hari fokusnya hanya bekerja, dan bekerja. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatur keuangan dengan benar, bagaimana memanfaatkan tabungan kecil untuk usaha, atau bagaimana meningkatkan keterampilan agar lebih bernilai. Sementara Pak Herman, temannya, memilih jalan berbeda. Ia memang tidak sekuat Pak Surya secara fisik,
Tapi ia rajin mencari ilmu. Ia belajar sedikit tentang perdagangan, membaca buku tentang manajemen keuangan, bahkan mau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Ilmu kecil yang ia kumpulkan itulah yang menjadi modal besar untuk mengubah hidupnya. Banyak orang miskin terjebak dalam lingkaran yang sama. Kerja, dapat uang, habis, lalu kerja lagi. Tanpa ilmu dan mindset yang benar, siklus itu tidak akan pernah berhenti. Mereka merasa keras bekerja adalah jawaban, padahal yang dibutuhkan adalah strategi, pengetahuan, dan cara berpikir baru. Kerja keras memang penting, tapi tanpa ilmu, ibarat mendayung perahu tanpa arah. Keringat yang keluar banyak, tenaga habis, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Maka salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang tetap miskin meski kerja keras adalah karena mereka lupa ilmu dan mindset jauh lebih berharga daripada sekedar otot dan lelah. Salah satu alasan lain kenapa banyak orang tetap miskin meski kerja keras adalah karena mereka terlalu takut mengambil resiko. Pak Surya misalnya, ia pernah ditawari untuk ikut membuka warung kecil bersama temannya. Modalnya tidak besar, hanya setara dengan 2 bulan gajinya sebagai kuli. Tapi ia langsung menolak dengan alasan, "Kalau rugi gimana? Saya bisa habis-habisan." Akhirnya, ia tetap memilih jalur aman, mengandalkan keringat dan upah harian. Sebaliknya, Pak Herman berani mencoba. Ia memulai usaha kecil-kecilan menjual kebutuhan pokok. Awalnya pun tidak selalu lancar. Kadang dagangannya tidak laku, kadang rugi, tapi ia belajar dari kesalahan itu. Pelan-pelan ia menemukan cara, dan dari situlah rezekinya berkembang. Banyak orang berpikir bekerja sebagai karyawan, buruh, atau tukang itu lebih aman karena ada gaji pasti. Memang benar, tapi aman bukan berarti berkembang. Hidup yang benar-benar aman adalah hidup yang bisa bertumbuh, bukan hanya bertahan. Ironisnya, orang sering takut gagal padahal mereka sudah setiap hari gagal keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka takut mencoba hal baru, padahal bertahan di zona nyaman pun punya resiko besar. Resiko seumur hidup tetap di tempat yang sama. Inilah pelajaran penting. Kemajuan selalu menuntut keberanian. Resiko tidak selalu berarti kehilangan. Seringkali justru menjadi pintu masuk menuju kesempatan baru. Kalau hanya bekerja keras tanpa pernah berani melangkah, hasilnya hanya satu, lelah tapi tetap miskin. Selain faktor ilmu dan keberanian, ada satu hal besar yang sering membuat orang tetap miskin meski kerja keras. Lingkungan dan pola hidup. Pak Surya tumbuh di lingkungan di mana hampir semua orang hidup pas-pasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar nasihat seperti, "Yang penting kerja, soal hasil biar nanti Tuhan atur." Pola pikir itu membuatnya tidak pernah terpikir untuk mencari cara baru. Teman-temannya pun sama, bangga kalau bisa lembur, meski penghasilan tak pernah cukup. Berbeda dengan Pak Herman. Lingkungan tempat ia bergaul mempertemukannya dengan orang-orang yang suka berdiskusi tentang usaha, tentang bagaimana mengelola uang, bahkan tentang pentingnya menabung dan berinvestasi. Lingkungan itu mendorongnya untuk berpikir lebih jauh, tidak hanya puas dengan bekerja keras. Pola hidup juga memegang peran besar. Banyak orang miskin bukan semata karena gajinya kecil, tetapi karena pengeluarannya tidak terkendali. Begitu menerima uang, mereka langsung menghabiskannya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Membeli barang demi gengsi, makan enak sesaat, atau mengikuti gaya hidup orang lain. Pak Surya juga begitu. Hasil kerja kerasnya sering habis untuk hal kecil yang tidak ia sadari, hingga akhirnya tidak ada sisa untuk ditabung. Sebaliknya, Pak Herman belajar menahan diri. Ia rela hidup sederhana dulu, demi bisa menyisihkan uang untuk hal yang lebih penting. Dari sini kita belajar. Lingkungan yang salah membuat kita terjebak dan pola hidup yang salah membuat kita terikat. Tanpa mengubah keduanya, kerja keras hanya akan berputar di tempat yang sama. Setelah melihat kisah Pak Surya dan Pak Herman, kita bisa belajar satu hal penting. Kerja keras saja memang tidak cukup. Tapi bukan berarti kerja keras itu sia-sia.
Justru kerja keras adalah bahan bakar utama. Bedanya, bahan bakar itu harus diarahkan dengan benar agar sampai ke tujuan. Jalan keluar dari lingkaran kemiskinan bukanlah meninggalkan kerja keras, melainkan menambahkan kerja cerdas, keberanian, dan pengelolaan hidup yang tepat. Artinya, kita tetap harus berusaha sungguh-sungguh, tapi disertai dengan belajar ilmu baru, berani mengambil langkah berbeda, dan bijak mengatur hasil dari jerih payah kita. Kalau hari ini kita merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya masih sama, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Mungkin masalahnya bukan pada kerasnya kerja, tapi pada arah kerja kita. Sudahkah kita belajar meningkatkan keterampilan? Sudahkah kita berani mencoba hal baru, meski kecil? Sudahkah kita bijak mengatur uang, bukan hanya menghabiskannya? Hidup akan berubah ketika kita mengubah cara kita melihat kerja keras, dari sekadar membuang tenaga menjadi membangun nilai, dari sekadar bertahan hidup menjadi membangun masa depan. Pak Surya bisa saja mengubah hidupnya seandainya dulu ia mau belajar, menabung, atau mencoba usaha kecil. Begitu juga dengan kita. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Karena pada akhirnya, kerja keras adalah fondasi, tapi yang membuat rumah kehidupan berdiri kokoh adalah arah, ilmu, dan keberanian kita. Jadi jangan hanya bekerja keras, belajarlah, bertumbuhlah, dan beranilah melangkah. Karena kerja keras tanpa arah hanya membuat lelah, sementara kerja keras dengan arah akan membuka pintu kesejahteraan.